Merdeka! CG Challenge berpantun ria untuk semua CG under TL Adrian dengan tema Indonesia di Hatiku. Pantun dibuat dalam bentuk video maksimal 1 menit. Dibuat sekreatif dan semenarik mungkin dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Video dapat dikumpulkan pada tanggal 16 sampai 21 Agustus 2020 dengan cara posting di Instagram saudara dan jangan lupa tag Instagram coach dan TL saudara. Pemenang akan diumumkan pada CG Online Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Akan ada giveaway menarik untuk video terbaik. Selamat berlomba. Yang ditunggu-tunggu datang juga Bible Study Online for Kids and Parents bersama Pastor Philip Mantova. Kamis 20 Agustus, 2 sesi yaitu jam 10 pagi dan jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Langsung premier dari channel YouTube GMS Church. Acara ini gratis. Pastikan kalian ajak sebanyak mungkin teman untuk bergabung di Bible Study Online. See you there! Shalom teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya pasti kita sudah menunggu waktu untuk CG lagi ya setelah seminggu yang lalu kita bertemu. Nah, kita hari ini sangat spesial banget, bisa dilihat kostum kita di sini sudah ada merah, ada putih. Selain kita habis menyambut kemerdekaan negara kita juga sangat berapi-api hari ini untuk banyak memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, kita mau ucapkan untuk kepada teman-teman kita yang baru pertama kali join hari ini, di CG hari ini, di CG Online under TL Adrian Sarwono. Kita mau ucapkan sambutan hangat kita, 1, 2, 3. Welcome home! Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Yang di rumah juga bangkit berdiri ya. Ayo mari kita bertepuk tangan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya
Sama-sama semuanya ikut menari ya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Semuanya ikut bergoyang. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Dari hatiku, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Saya mau ngajak kita semua untuk menyembah lebih dalam lagi bersama Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus
Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan kami Tuhan, jadikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Saya undang semua yang bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, jadikan kami Tuhan, jadikan
sembah kudus, ku sembah kudus. Kami mau menyembah-Mu. Hari ini kami mau datang, kami mau mengarahkan hati kami dengan sengaja. Kami mau naik ke tempat di mana kami hanya bisa mendengar suara-Mu saja. Kami rindu bersama-sama, kami menyatukan hati berdoa. Kami mau berkomunikasi dengan Engkau, kami mau bersekutu dengan Engkau. Hari ini biar firman Tuhan memberikan pengajaran bagi kami dan menguatkan kami, agar kehidupan doa kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Hati kami saat kami berdoa di hadapan-Mu, hati kami berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan, urapi setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan sesuai dengan tema di 17 Agustusan, kita akan banyak berdoa. Hari ini firman Tuhannya pun juga mengenai berdoa. Hari ini temanya, judulnya adalah Warrior, From Warrior to Worshipper. Warrior-nya bukan warrior ya. Warrior-nya itu orang yang suka khawatir, orang yang suka worry. Jadi hari ini saya mau mengajak Anda untuk berubah menjadi seseorang yang penuh dengan kekhawatiran, menjadi seseorang yang penuh dengan penyembahan. Hati orang yang penuh dengan komplain berubah menjadi penuh dengan pujian. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, dari Habakuk, bagaimana seseorang yang hatinya penuh dengan kekhawatiran itu diubahkan
Karena dia datang berdoa kepada Tuhan dan diubahkan hatinya penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ayo kita belajar dari Habakuk. Saya ajak Anda baca dari Habakuk 1. Mulai dari ayat 1, kata-katanya demikian. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi engkau tidak kau dengar. Aku tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ini ayat 2 ini jelas menunjukkan bahwa Habakuk itu berbicaranya kepada Tuhan. Dikatakan dia berani berbicara, berapa lama lagi Tuhan. Saya tahu di masa-masa ini banyak di antara kita itu memiliki banyak kekhawatiran, memiliki banyak pemikiran yang sebenarnya kita tahu itu enggak layak untuk dipikirkan, tetapi ada yang kita menyembunyikan diri dari Tuhan. Karena sepertinya kita malu kalau kita tunjukkan ini di hadapan Tuhan, nantinya kita malu kalau kita ditegur. Kita malu nanti bagaimana Tuhan menganggap kita apa. Jadi kadang di masa-masa saat seperti ini, karena kita tahu di dalam hati kita banyak pertanyaan atau kekhawatiran, kita menjauh dari Tuhan. Habakuk lain. Apapun yang ada di dalam hatinya, dia bertindak sebagai seorang anak yang tidak ada kecurigaan kepada bapaknya. Dia datang dengan berani tetapi sopan tentunya. Dia mempertanyakan apapun yang dia merasa ragu-ragu atau khawatir. Keraguannya Habakuk saat itu apa? Kata-katanya adalah, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Ada yang di antara kita di masa pandemi ini berteriaknya, berapa lama lagi Tuhan pandeminya? Berapa lama lagi Tuhan ekonominya seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan kita tertekan seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan engkau nanti kok tidak menjawab? Aku berteriak, mending sudah bukan hanya berbicara, aku ini berteriak. Tetapi tidak kau dengar. Inilah yang Tuhan sedang ajak kita semua. Bertindaklah seperti Habakuk, datanglah kepada Tuhan dengan apapun. Tuhan itu Tuhan yang baik. Jangan melakukan, ada nabi yang lain, saat dia tidak, sepertinya ada ketidaksetujuan, dia malah lari, itu Yunus. Dia malah lari menjauh dari Tuhan. Kalau Habakuk tidak, dia berani maju ke dalam hadirat Tuhan dan berkata, berani bertanya dia. Berapa lama lagi Tuhan? Dia berani mengakui, aku sudah berteriak, engkau tidak dengar. Ada kata-kata yang, ini yang pengertiannya Habakuk lah, cara pandangnya Habakuk. Dia menganggap bahwa Habakuk sudah berteriak dan Tuhan tidak mendengar. Kemudian ada kata-kata, aku berseru kepadamu penindasan tetapi engkau tidak tolong. Jadi Habakuk itu ada di dalam pemikirannya, dia menganggap Tuhan itu tidak mendengar, berarti mungkin tidak peduli. Atau tidak kau tolong, berarti sepertinya Tuhan tidak bertindak, Tuhan itu diam saja. Mungkin di masa-masa ini ada orang yang berpikir demikian. Mungkin ini saatnya Habakuk itu sepertinya menunjukkan, lebih baik kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala keraguan kita. Di Mazmur, di Ratapan, di Yesaya, di Habakuk ini ditunjukkan bahwa lebih baik kita datang dengan segala keraguan kita, tapi kita tidak lari ke tempat lain, tapi tetap datang ke hadirat Tuhan. Itu namanya kita berdoa. Apakah berdoa itu hanya kalau kata-katanya indah saja baru itu dianggap kita berdoa? Seberapapun keraguan Anda, lebih baik Anda taruh di hadapan Tuhan. Terbukalah di hadapan Tuhan. Ini sikap hati doa yang diminta oleh Tuhan. Datanglah, katakan kepada Dia, beranilah berbicara seperti Habakuk datang berbicara kepada Tuhan. Ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Anda lihat ini bahwa apa yang sedang dilihat atau yang dipandang atau visi cara pandang, apa yang dilihat oleh Habakuk itu ada kekacauan, kejahatan, kelaliman. Kelaliman itu hukum sudah nggak benar semua. Itu bahkan kalau diteruskan, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itu sebabnya
keadilan muncul terbalik. Bagi Habakuk, kondisi sekarang ini sepertinya tidak adil. Mungkin Anda merasa sekarang, kan saya ini sudah nyembah Tuhan. Kenapa kok bisnis saya yang kena? Saya ngelihat ada orang-orang yang kayaknya nggak rajin ke gereja deh dulu, biasanya nggak rajin pelayanan, tapi kok malah bisnis dia jalan di masa kayak begini? Kenapa kok nggak saya yang ditolong? Saya kan sudah berteriak-teriak. Sejak awal saya sudah berteriak-teriak. Dia sedang menunggunya tapi dengan sikap hati yang menuduh Tuhan. Ada tuduhan-tuduhan yang dikatakan. Saya mengagumi Habakuk di mana dia berani menyatakan ini di hadapan Tuhan. Menurut saya ini jauh lebih baik daripada sebenarnya ada di dalam hatimu tetapi Anda nggak berani berbicara kepada Tuhan, bahkan Anda menjauh. Anda menjauhi penyembahan, Anda menjauhi, bahkan ada yang merasa saat ini sepertinya kering kalau Anda berdoa itu nggak nyambung. Sebenarnya bukan nggak nyambungnya, Tuhannya tetap ada, cuman mungkin Anda yang nggak berani ngomong karena yang di dalam hatimu Anda merasa bahwa kalau aku katakan nanti kalau Tuhan marah bagaimana? Habakuk menunjukkan bahwa lebih baik sih kita datang kepada Tuhan. Lebih baik kalau kita berdoa dengan segala bentuk apapun sikap hati kita daripada kita menjauh dan meninggalkan sama sekali nggak berdoa. Banyak di antara kita di saat-saat ini malah menjauhi ibadah, menjauhi CG online, menjauhi berdoa, menghindari, nggak mau baca Alkitab, kayaknya kering. Itu yang kering atau enggak itu masalah sikap hati Anda. Untuk menyelesaikan kekeringan ini, untuk menyelesaikan segala kekhawatiranmu, malah Alkitab itu di Habakuk ini mengajarkan kepada kita untuk lebih baik datang kepada Tuhan. Lebih baik Anda menyiapkan diri dan lebih baik Anda siap untuk mendengar suara Tuhan. Ternyata jika Anda datang dengan segala kekhawatiran Anda, Tuhan menjawab loh. Tuhan menjawab di Habakuk 1 ayat 5, dikatakan demikian. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Tadi ada tuduhan atau cara pandang Habakuk yang salah, yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak peduli dan Tuhan itu tidak bertindak. Sepertinya Tuhan itu menjawab atau Tuhan yang hilang. Padahal sebenarnya kita ini yang salah mengerti. Apapun yang terjadi sekarang, kalau Anda sedang merasa bahwa Tuhan itu nggak peduli sama kita, Tuhan itu nggak melakukan apapun. Kadang Tuhan akan menjawab dengan ini yang mungkin yang Anda nggak mau dengar, tapi inilah jawabannya. Tuhan itu bertindak. Cuman kalau Anda diberitahukan apa tindakannya, belum tentu Anda percaya. Anda tidak percaya bahwa itu tindakannya Tuhan. Apa yang terjadi kalau di zamannya Habakuk ayat 6 disebutkan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi, untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ternyata Tuhan itu akan melakukan suatu tindakan yang di luar logika atau cara pandang kita. Tuhan bisa pakai cara apapun juga. Kadang kita merasa apapun yang sedang terjadi itu tidak nyaman bagi kita, tidak masuk logika kita. Tetapi kadang itu bisa menjadi alatnya Tuhan. Termasuk yang di zamannya Habakuk itu adalah Babilonia akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi. Kadang kita ini mau berdoa, Tuhan ini kondisinya masih nggak baik. Tuhan akan pakai sesuatu kejadian yang mestinya nggak enak untuk kita. Mungkin pandemi ini. Ini salah satunya. Saya percaya kok. Saya nggak ngomong bahwa Tuhan itu dengan sengaja pakai pandemi, tapi saya percaya ada pandemi pun kehendak Tuhan nanti akan selesai dan akan terjadi. Kalau kita ini nggak tahu persis rencana Tuhan itu jalannya bagaimana. Kalau Anda diceritain pun Anda nggak percaya nanti. Cara pandang kita itu Alkitab mencatat bahwa jalan kita dengan jalan Tuhan itu bedanya jauh. Jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada jalannya manusia. Cara pandang kita kalau kita berjalan di bawah dengan jalan yang di atas, cara pandangnya lain. Dan Tuhan sedang menunjukkan kepada Habakuk bahwa apa yang aku sedang lakukan, artinya bukan Tuhan tidak berbuat apa-apa, Tuhan sedang berbuat. Tetapi apa yang diperbuat kadang manusia itu tidak percaya. Ini hanya bisa didapat di dalam doa. Tuhan ternyata menjawab. Paling tidak ada satu hal yang terjawab dari pertanyaan Habakuk tadi. Aku berteriak tidak kau dengar. Ternyata dengan jawaban ini paling tidak ada satu jawaban, Tuhan itu mendengar. Sekarang ini pesan Tuhan untuk Anda. Apapun teriakan Anda, Tuhan itu mendengar.
Coba katakan kalau Anda ada yang keluarga, katakan ke sebelah-sebelahnya, Tuhan itu mendengar. Katakan ayo, Tuhan itu mendengar. Katakan ke sebelah-sebelahnya, Tuhan itu mendengar. Karena Tuhan itu adalah Allah yang hidup, dia bisa mendengar suara. Buktinya kalau dia Habakuk, Tuhan langsung menjawab. Dia menjawabnya dengan lihatlah. Dia melihatnya itu bukan untuk melihat kondisinya Habakuk sendiri atau melihat bangsanya sendiri. Tuhan mengajak untuk melihat di antara bangsa-bangsa. Tuhan itu kalau ngatur seluruh dunia. Makanya Anda lihat sekarang kejadian kondisi yang terjadi ini, pandemi seluruh dunia. Ekonomi yang terjadi yang resesi seluruh dunia. Anda jangan menganggap bahwa dunia ini hanya mengenai dirimu sendiri. Tuhan itu kalau bergerak, bertindak, itu semua mengenai seluruh dunia. Di tengah-tengah segala tindakan Tuhan ini, Tuhan itu sedang melakukan sesuatu yang kita tidak bisa mengerti. Tapi dengan kata-kata tadi, kalau di Habakuk di ayat 6 kan Tuhan mau pakai orang Kasdim. Orang Kasdim itu kan orang yang kejam. Makanya Habakuk bertanya lagi. Mungkin dia dengan kayak begini, kita ini bertanya, lu Tuhan, masa Tuhan pakai penyakit Tuhan untuk menyampaikan pesanmu? Kelihatannya kan sepertinya kejam. Kan sepertinya di ayat 11 kata-katanya demikian. Maka berlarilah mereka, Habakuk 1 ayat 11. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakannya kekuatannya. Apa yang sedang dipakai Tuhan itu orang yang bersalah. Apapun gimana penyakit itu tetap bukan dari Tuhan. Penyakit itu bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan itu selalu maunya menyembuhkan. Siapa yang percaya katakan amin. Jadi kayaknya kadang kita bertanya, lu kenapa penyakit yang dipakai kadang gitu? Kenapa kok Babilonia itu kan kejam, itu kan bersalah, mereka kan bersalah. Kenapa kok dipakai? Ada pertanyaan yang masih, ada yang masih mengganjal. Kenapa kondisi kayak begini? Makanya di ayat 12 dikatakan demikian. Ini Habakuk bertanya lagi. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tiba-tiba Habakuk itu seperti menyebut-nyebutkan sifat-sifatnya Tuhan. Tadi berkata bahwa Habakuk sepertinya menuduh Tuhan gak bisa mendengar, Tuhan gak bisa bertindak. Sekarang agak berbeda. Loh Tuhan, kamu kan Allah yang kudus, kenapa kok pakai penyakit? Kan kayaknya gitu ya. Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Sepertinya tiba-tiba Habakuk ini yang menentukan. Loh Tuhan, apa enggak? Kamu masa bisa sih ngelihat kejahatan? Tuhan masa sih kamu itu enggak kasihan ya ngelihat orang yang meninggal itu? Orang yang sakit itu enggak kasihan ya? Sepertinya Anda yang menaruh belas kasihan sifatnya Tuhan, engkau balikkan kembali kepada Tuhan. Tuhan itu sepertinya engkau yang mendikte Tuhan kayak, lu Tuhan masa sih kamu itu enggak kasihan? Kami yang tertekan ini loh, ekonominya kayak begini. Gimana sih Tuhan? Masa sih matamu tidak terlalu suci dah melihat ada kejahatan terjadi gitu. Enggak kasihan dah. Sepertinya Anda itu yang bertanya-tanya mengenai sifatnya Tuhan. Dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Ada pertanyaan lagi, tapi meskipun ada pertanyaan, sekali lagi ini yang saya puji dari Habakuk. Habakuk itu ada pertanyaan, ada sepertinya iman dia. Iman itu apa ya? Cara pandangnya dia itu sepertinya gak cocok dengan apa yang terjadi sekarang. Kadang kita merasa bahwa aku kurang punya iman ya. Aku merasa kok semua masih terjadi kayak gini ya. Cara pandang kita itu sepertinya nggak cocok dengan apa yang terjadi. Habakuk tidak kecewa dan lari. Saya mengucap syukur ada kitab Habakuk. Karena kadang kita melalui kondisi yang seperti ini. Iman kita selama ini, pengertian kita mengenai Tuhan dan kejadian yang terjadi dalam kondisi bisnis kita atau keluarga kita atau kesehatan kita membuat kita itu bertanya-tanya. Habakuk tidak lari. Saat ada pertanyaan, saat ada keraguan di dalam hati. Tetapi dia melakukan tindakan di pasal 2. Di pasal 2 ayat 1 ini salah satu yang saya mau mengajak kita untuk melakukannya. Kata-katanya di Habakuk 2 ayat 1 dikatakan demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak
di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saya memandang ini adalah sifat yang baik dalam Habakuk. Saat ada keraguan dalam dirimu, ada komplain, ada sesuatu pengaduan, dia sedang mengadukan sesuatu kepada Tuhan. Dia tidak lari, dia tidak sembunyi, tetapi dia malah naik ke atas tempat pengintaian. Di dalam bahasa Inggrisnya, kata-katanya I will climb up to my watchtower. Di dalam kerajaan zamannya Yehuda, zaman dahulu, zamannya Israel, itu kotanya itu dikelilingi oleh tembok dan ada tempat-tempat untuk melihat keluar, di mana melihat jika musuh datang. Itu yang disebut watchtower. Untuk naik ke watchtower itu tempat yang paling tinggi biasanya, tempat yang tertinggi di kota itu. Ini kata-katanya, untuk sampai ke tempat yang tertinggi itu, dia harus keluar dari yang paling rendah. Di tempat-tempat yang rendah itu terjadinya apa? Terjadinya adalah bisnis, terjadinya adalah kehidupan, terjadinya adalah orang tidur, orang makan, orang lagi keramaian, lagi sibuk-sibuknya. Dan ini kata-kata I will climb up to my watchtower. Ada tempat tertentu di mana itu tempatnya tinggi, di tempat itu lebih sepi, gak ada orang, karena itu cuma tower. Doa itu sifatnya harus kayak gitu, harus ada climb. Harus ada climb up to a watchtower. Apa artinya? Di zaman kita kalau mau ke watchtower manapun, kita tetap merasa ramai. Karena apa? Kita tuh bawa handphone. Mau kita masuk ke ruangan yang paling dalam pun, selama masih ada wifi atau koneksi dari selular, nanti masih ada yang nyambung kalau nggak ngomong, ini loh, belum ada omset. Nanti keramaian itu masih terjadi. Berdoa itu harus cari tempat di mana engkau bisa fokusnya hanya kepada Tuhan. Naiklah ke watchtowermu. Naiklah ke tempat di mana Anda keluar dari kebiasaan yang sehari-harimu, tempat di mana engkau berbisnis, tempat engkau di mana engkau biasanya hidup. Engkau pergilah ke tempat di mana engkau tidak bisa diganggu, dan di sanalah engkau bersiap. Kalau di sana kata-katanya, there I will wait to see what the Lord says. Saya suka kata-katanya, I will wait to see. Bagaimana Anda bisa melihat kata-kata Tuhan? Tapi ini yang dikatakannya, I will wait to see. Dia mau menunggu untuk melihat. Datanglah ke tempat doa untuk bersiap mendapatkan jawaban Tuhan. Bersiaplah mendapatkan jawaban Tuhan. Bersiaplah, kata-katanya dalam bahasa Indonesia, aku akan meninjau dan menantikan. Menunggu dan menyiapkan hati bahwa jawaban Tuhan itu akan datang. Ada orang yang berdoanya itu cuma satu arah. Hanya komplain langsung keluar dari watchtower. Tetapi kalau Habakuk, dia naik ke atas watchtower, dia menunggu. Tinggalkan semua. Cara saya nggak punya ruangan tertentu, mungkin kalian ada. Saya nggak punya waktu tertentu, mungkin kalian ada. Karena ada yang minta waktu tertentu di mungkin pagi banget atau malam banget, atau punya ruangan khusus. Ada orang-orang yang kayak begitu. Bahkan ada yang menara. Ini kata-katanya makanya I will stand at my guard post. Kata-kata kedua, I will stand at my guard post. Berarti tidak cuma sampai di atas turun kembali, tapi stand, berdiri tegak. Kata-katanya berdiri tegak itu berarti menunggu, siap. Namanya tegak itu siap untuk melihat apa Tuhan, aku mau mencari, aku mau menunggu. Namanya melihat itu menyiap, mencari jawaban Tuhan. Kadang di antara kita itu mungkin berdoa itu dengan tutup mata. Bukan artinya kita nggak boleh tutup mata dari jawaban Tuhan. Kata-katanya adalah jawaban what the Lord says. Tuhan berbicara, kita bisa melihat. Artinya apa? Kadang kita itu harus baca Alkitab. Kita terus melihat Tuhan berbicaranya melalui Alkitab. Di watchtowermu, engkau juga harus mendengarkan firman Tuhan. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Anda melihat jawabannya. Kadang kita nggak mau percaya apa yang firman Tuhan katakan. Kita mintanya itu yang kita minta. Makanya
Kadang terlalu ramai kita, padahal Tuhan sudah berteriak-teriak melalui Alkitab. Kita nggak bisa mendengar karena kita nggak pernah ke Watchtower, kita nggak pernah meninggalkan bisnis kita nggak pernah meninggalkan kekhawatiran kita. Tinggalkan semua. Buat handphonemu apa itu kalau night itu apa tidak silent dia, nggak ada yang pokoknya nggak ada. Bila perlu matiin. Kalau saya sistemnya saya pakai headphone yang pakai noise cancelling. Anda tahu nggak, kadang kita itu nggak bisa berdoa karena too many noise, too much noise. Saya pakai noise cancelling. Saya pakai headphone yang noise cancelling, jadi kadang saya sambil baca Alkitab atau dengerin, soalnya saya nggak bisa nyanyi sendiri atau saya dengerin orang lain yang nyanyi gitu ya. Saya ngikutin sambil ya kan noise cancelling, saya nggak bisa dengerin suara saya sendiri, nggak masalah jadi ya. Saya nggak terganggu, Tuhan mungkin terganggu, ya enggak lah, Tuhan enggak lah. Tuhan bisa punya equalizer sendiri ya. So, saya pakai noise cancelling kadang terus nanti anak saya lewat gitu ya, saya disapa saya kaget banget. Karena itu kayak watchtower saya nggak ada yang bisa ganggu saya punya kayak sedang mencari Tuhan sendiri. Kalau nggak dapat jawabannya, cara saya kadang kalau saya lagi khawatir sesuatu, saya bacanya makin cepat. Saya nggak dapat apa-apa di ayat itu, saya baca terus sampai ada yang saya lihat. Ada sesuatu yang saya lihat, saya akan meninjau dan melihat, saya menunggu. Kalau memang jawabannya belum ada, saya akan terus cari. Banyak di antara kita tidak sesabar itu dalam doa. Kita minta jawabannya langsung, dan jawaban yang dari point of view Anda. Tapi hari ini Tuhan sedang mengajak, ayo kita naik ke menara dan watchtower kita, di mana kita benar-benar meninggalkan noise-nya harus dikecilkan, kekhawatiran kita tinggalkan, yang kehidupan sehari-hari kita tinggalkan, caranya masing-masing, caranya lain-lain, ada yang waktu, ada yang tempat tersendiri, saya pakai headphone, ada macam-macam lah. Di sanalah siap menantikan jawaban Tuhan. Kalau di Habakuk ada jawabannya. Di ayat 2 dikatakan demikian, lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saya suka sekali kata-kata ini, kata-katanya adalah tuliskanlah penglihatan itu. Kata-kata tuliskanlah itu berarti apapun yang Tuhan jawab, engkau lebih baik catat. Engkau harus mendapatkannya dan bukan hanya ditangkap. Saya sukanya adalah jawaban Tuhan itu disebutkan dengan kata-kata penglihatan. Dalam bahasa Inggrisnya vision. Write the vision down. Setelah itu kata-katanya, ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Apapun yang engkau dapat jawaban dari Tuhan, itu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Apapun jawabannya ini, apa yang Tuhan berikan, visi yang Tuhan berikan kepadamu, seharusnya itu bisa engkau ukirkan kepada loh-loh. Ini ukirkan pada loh-loh itu maksudnya sepertinya kayak, ini orang yang ngelihat sekaligus langsung ikut lari. Sepertinya visi yang engkau dapat tuh harus engkau tempel sebesar-besarnya seperti yang dipasang di billboard. Billboard itu kan sesuatu yang besar yang ngelihat sekali, langsung ngerti artinya dan dapatkan. Visi itu bukan hanya dicatat, tapi juga dikomunikasikan. Jawaban dari Tuhan itu harus kita jelaskan. Dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya adalah write the vision and make it plain on tablets that he may run who reads it. Anda harus membuatnya sejelas-jelasnya. Makanya kita berusaha di dalam CG itu. Visi kerajaan Allah itu harus selalu dijelaskan. Sebenarnya semestinya apapun yang kau dapat pesan dari Tuhan, orang yang berdoa itu adalah orang yang mendapatkan visi dari Tuhan. Orang yang selalu berdoa, orang yang mendapatkan hubungan dengan Tuhan, itu adalah orang yang dilihat langsung tahu orang ini ada visinya. Apakah orang kalau melihat Anda itu langsung nanggap orang ini definisinya apa? Apakah kehidupanmu sudah langsung menunjukkan, membuat orang lihat ini, oh orang ini memang pelayan Tuhan. Orang ini memang berapi-api. Orang ini memang rajin. Orang ini adalah orang yang jujur. Apakah ada sesuatu billboard yang ditaruh oleh Tuhan dalam kehidupanmu? Seharusnya hidupmu adalah billboard.
Hidupmu itu makanya di Alkitab dikatakan kita ini kalau jadi orang benar itu mestinya jadi kayak seperti api yang tidak boleh ditaruh di bawah kolong tapi harus ditaruh di atas. Mestinya engkau menjadi ambasadornya Tuhan. Mestinya engkau menjadi aromanya Tuhan. Orang datang lihat sebentar aja sudah langsung menangkap. Pesannya itu langsung plainly kelihatan, langsung kelihatan. Hidup kita itu harus menunjukkan visi kerajaan Allah dalam kehidupan kita itu apa. Sebentar orang lihat aja langsung nangkep, orang ini memang melayani Tuhan, orang ini memang rajin, orang ini memang taat sama Tuhan. Orang ini adalah orang yang jujur, orang ini adalah orang yang komitmen, orang ini adalah orang yang semangat, orang ini adalah orang yang berapi-api, orang ini adalah orang yang sukacita, orang ini adalah orang yang benar-benar tahan banting. Langsung ada pesan Tuhan itu kelihatan plain. Jika masih bingung, ini saatnya untuk Anda masuk ke dalam ruang doa Anda. Dengarkan firman Tuhan. Tulis apa yang kau dapat. Setiap orang ada kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Setiap orang ini ada. Termasuk di masa-masa kayak begini. Gereja Tuhan itu harus kelihatan. Orang lain boleh kehilangan semangat. Seharusnya orang lihat gereja Tuhan. Langsung kelihatan. Plainly kelihatan. Orang-orang ini punya Tuhan. Di masa kayak begini, mereka tetap berapi-api. Di masa kayak begini, mereka tetap semangat. Di masa kayak begini, belum tentu bisnisnya langsung jalan, tetapi mereka tetap semangat. Langsung kelihatan orang ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Habakuk adalah orang yang seperti itu. Saya rindu setiap anggota CG kita. Itu adalah orang-orang seperti Habakuk. Orang-orang yang visinya Tuhan itu benar-benar plain kelihatan. Dalam kehidupannya, siapapun melihat, itu langsung berlari. Anyone that he may run who reads it. Artinya visi ini haruslah dibagi, bukan untuk disimpan diri sendiri. Orang lain harus bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu kita selalu mengajarkan di CG ini, ayo kita jalankan visi kerajaan Allah. Kita ajak anggota CG yang lain yang jiwa baru pun juga diajarin. Ini loh visi kerajaan Allah untuk diri kita. Karena memang itulah kehendak Tuhan bagi kita. Kemudian Tuhan itu menjelaskan kembali. Kan ini belum menjawab secara jelas apa yang pertanyaan terakhirnya Habakuk. Yaitu dia bertanya-tanya, kenapa kok orang seperti Babilonia, sepertinya kejahatan, kelaliman, kok dipakai sama Tuhan. Tuhan itu sepertinya mau menenangkan. Tiba-tiba di ayat 4 dikatakan demikian. Ayat 4 itu saya bacakan. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam bahasa Inggrisnya kayaknya lebih, rhymingnya lebih enak. Maafkan saya suka bahasa Inggris ya. Saya sering bacanya dalam bahasa Inggrisnya, kadang saya dalam bahasa Indonesianya saya gak mengerti total gitu ya. Bukan artinya saya ngerti di dalam bahasa Inggris total juga, bukan. Cuman saya sering nangkep dalam bahasa Inggrisnya. Behold the proud, ayat 4. His soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Kata-kata the just shall live by his faith. Itu artinya, ini diulang-ulang, ternyata ini satu kalimat ini, saking sepertinya ini menemplak sekali, ini dipakai berkali-kali di perjanjian baru. Di Roma 1 ayat 17 dikatakan kalimat yang sama, di quote. Saya bacakan singkat, ini Anda nggak perlu baca, saya cuman nanti akan ditempelkan di bawah. Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tadi yang ada di Habakuk kata-katanya, orang benar akan hidup oleh percayanya. Sebenarnya ini oleh iman. The just shall live by faith. Di Galatia 3 ayat 11 diulangi lagi. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena, 2, orang yang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga di Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. The just shall live by faith. Ini kata-kata yang menegur. Kalau engkau tadi ngomong bahwa orang Babilonia itu enggak baik, itu orang yang kejam.
Berarti kamu menganggap dirimu lebih benar ya? Tuhan itu berkata, kalau kamu orang benar, hidup dengan iman dong. Apa maksudnya hidup dengan iman? Hidup dengan iman itu artinya hidup dengan cara pandang apa yang Tuhan lihat. Itulah iman, karena iman itu bukan berdasarkan penglihatan kita. Iman itu berdasarkan dengan penglihatan yang dilihat oleh Tuhan. Karena kita melihatnya zaman sekarang. Kalau Tuhan melihatnya dahulu, sekarang, dan masa depan. Kalau kita melihat dengan iman, berarti kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan yang sudah melihat di masa depan. Lihatlah kondisi sekarang dengan cara pandang Tuhan. Itulah hidup dengan iman. Dan dari sana Tuhan tiba-tiba menjelaskan bahwa kamu jangan khawatir. Orang-orang yang gak benar itu pasti akan nanti diselesaikan oleh Tuhan. Tiba-tiba akan dijelaskan di situ, di pasal 2 itu ada 5 kata-kata celakalah. Diulang-ulang, celakalah, celakalah 5 kali. Yang pertama, celakalah kepada orang yang memperkaya diri dengan ancaman. Yang kedua, memperkaya diri dengan tidak halal. Yang ketiga, membangun dengan kekerasan. Yang keempat, menjatuhkan orang lain dengan memabukkan. Yang kelima, menyembah berhala. Tuhan berkata itu semua nanti akan dihancurkan oleh Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan nanti akan ngatur. Janganlah bingung, kamu jangan bingung. Nanti Tuhan yang ngatur sendiri. Karena ini kata-katanya Tuhan yang atur tuh, lihat di Habakuk 2 ayat 3 dikatakan demikian. Sebab itu penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bahasanya sekali lagi saya gak terlalu suka dengan kata-kata yang itu. Basically kata-katanya, firman Tuhan itu kelihatannya lambat, tetapi tidak akan terlambat, itu pasti terjadi. Bagi manusia itu kelihatannya waktu. Nanti Tuhan akan ngatur itu semua. 5 celaka itu sesuai dengan waktu Tuhan. Nanti Tuhan akan atur. Siaplah, santai sajalah. Makanya nanti terakhir di ayat 20, Habakuk 2 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiamlah diri di hadapannya. Sepertinya ini kata-kata yang sangat sopan berkata, kamu diam dulu ya. Kalau kamu menanti itu jangan terlalu banyak komplain. Kalau kamu banyak komplain, kamu gak bisa mendengar jawaban Tuhan. Lebih baik kamu berdiam diri. Dan memang sikap hatinya Habakuk yang memang sudah ke watchtower, itu membuat dia bisa menerima penglihatan. Banyak di antara kita yang komplain, saya gak bisa dengar suara Tuhan. Bagaimana caranya? Kenapa Tuhan gak menjawab? Mungkin karena engkau gak pernah ke watchtower-nya. Mungkin karena engkau gak pernah ke menaranya Tuhan. Kalau kau ke menara hanya untuk komplain kemudian keluar. Berdiri tegak, tunggu jawabannya Tuhan. Siapkan dengan segala pengaduanmu, Tuhan akan menjawab. Tuhan pasti menjawab. Karena Tuhan adalah Allah yang hidup. Siapa yang percaya katakan amin. Di pasal 3. Tiba-tiba hati Habakuk mulai berubah. Hati Habakuk di pasal 3 dikatakan demikian. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah ku dengar. Tadi Habakuk berkata, aku mau melihat suara Tuhan. Aku mau melihat, I want to see what he says. Dan akhirnya kan dia mencari, namanya I want to see itu berarti dia mencari-cari. Orang yang seeking, mencari, seek. Dia mencari-cari. Akhirnya orang yang mencari-cari, menanti-nantikan itu mencari-cari. Orang yang mencari-cari jawaban dari Tuhan, dia akan mendengar dari Tuhan. Ayat 2, Tuhan telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka. Ingatlah akan kasih sayang. Sekali lagi dalam bahasa Inggrisnya ya, lebih poetik bagi saya. Kata-katanya soalnya kayak begini. Oh Lord, I have heard your speech and was afraid. Oh Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. Habakuk ini ternyata puitis banget. Dia begitu mendapatkan suara Tuhan, dia langsung
berdoa, dia membuat puisi dari hatinya, dia langsung berkata, bagaimana Tuhan itu? Tuhan, aku sudah ingat mendengarkan apapun yang Engkau lakukan. Tiba-tiba sifat Tuhan diingatkan semua. Revive, diingatkan kembali. Revive itu dihidupkan kembali. Saya berdoa, saat Engkau mendengarkan suara Tuhan di menaramu, revival akan terjadi dalam hatimu. Engkau akan ingat kembali apapun yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam kehidupanmu dan engkau bisa memuji Dia. Istri saya adalah seseorang yang kayak Habakuk kayak begini. Dia itu kalau doa lebih puitis. Dia bisa membuat karangan-karangan lagu ya. Kalau masalah stres, waktu stres-stresnya gitu, tiba-tiba dia bisa nulis. Ya kayak Habakuk gini, oh Lord, I have heard. Tiba-tiba kata-katanya keluar yang lebih puitis gitu keluar. Saya rindu kita melakukan hal ini. Apapun yang engkau sedang khawatirkan, masuklah ke ruang doamu. Tuliskan, ingatlah, revive, ingatkan kembali, hidupkan kembali apa yang terjadi dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Ini yang terjadi dengan hatinya Habakuk. Ini yang membuat dia revive kembali. Ini revival itu terjadi karena Tuhan sudah pernah menemui engkau, Tuhan sudah menyelamatkan engkau, makanya engkau ada di tempat ini. Ingatlah di dalam dirimu, hidupkan kembali apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. And be afraid, karena Allahmu adalah Allah yang hidup. Ada satu yang luar biasa. Saya ajak lompat Habakuk 3 ayat 13. Apapun yang Tuhan lakukan ini, ada satu tujuannya. Tujuannya di ayat 13 ini. Kata-katanya demikian. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan selah. Tuhan itu bergerak. Siapa yang percaya katakan amin. Dan apapun yang Tuhan lakukan, itu tujuannya satu. Keselamatan. Salvation. Ujung-ujungnya apapun yang terjadi, tujuannya adalah salvation. Kalaupun sekarang terjadi ekonomi yang resesi, Anda harus tahu tujuannya adalah salvation. Kalaupun sekarang ada pandemi, mestinya tujuannya satu, supaya semua orang mencari Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuannya adalah salvation. Tujuannya adalah menyelamatkan, tujuannya adalah keselamatan. Engkau harus mengerti kalau Tuhan bergerak, kalau Tuhan berjalan, tujuannya adalah keselamatan. Dari awal sampai akhir semua terjadi ini. Ini semua diatur karena ujung-ujungnya Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Keselamatan. Ujung-ujungnya adalah salvation. Ujung-ujungnya bukan masalah ekonomi. Ujung-ujungnya bukan masalah antivirus. Ujung-ujungnya adalah keselamatan. Ujung-ujungnya dunia ini nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan akan menghakimi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Dan akhirnya yang percaya akan diselamatkan. Ujung-ujungnya adalah salvation. Apapun ujung-ujungnya adalah salvation. Ini yang kita diingatkan kembali. Apa yang membuat kita bisa revive kembali? Karena kita ada di tempat yang benar. Kita mengikuti Allah yang benar karena dialah Allah yang bergerak dan dialah yang membawa keselamatan. Oleh karena itu, ada kesimpulan yang luar biasa yang terjadi di dalam hati Habakuk. Habakuk 3 ayat 16 dikatakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan. Ini luar biasa. Namun dengan tenang aku nantikan hari kesusahan. Berarti di zamannya Habakuk masih ada kesusahan. Apakah di zaman kita langsung keluar dari kesusahan? Belum tentu. Tetapi saya percaya saat kita punya sikap hati seperti Habakuk, kita datang ke menara, ke watchtower-nya. Kita menantikan jawaban Tuhan. Di sana kita bisa menantikan dengan tenang meskipun ada kesusahan. Bahkan di ayat 17 dikatakan demikian. Sekalipun, berarti ini kita bisa sudah menjadi anti. Tadinya khawatir segala macam. Khawatir kenapa kok terjadi kelaliman, khawatir kenapa terjadi ketidakadilan, khawatir kenapa kok terjadi
Banyak sakit penyakit, khawatir kenapa kok terjadi, ada orang yang mesti nggak layak, kenapa bisnisnya yang jalan kok bukan bisnisku, kenapa orang itu kok selamat kok keluargaku yang kena sakit, kenapa di masa kayak begini kok aku yang tertekan, aku kehabisan uang, orang itu kok bisa jalan-jalan, kenapa? Tapi di ayat 17, hati seseorang yang bisa tenang di hadapan Tuhan, orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan di ruang doa, bisa menjawab demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, berarti tidak ada yang indah. Pohon anggur tidak berbuah, berarti sepertinya tidak ada income. Hasil pohon zaitun mengecewakan, berarti ada kekecewaan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, berarti mungkin Anda sedang kelaparan. Kambing domba terhalau dari kurungan, mungkin ada kehilangan customer. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, mungkin ada orang-orang yang meninggalkan engkau. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk ini sepertinya menjalankan ayat yang di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kata-katanya demikian. Hatinya sikapnya sama persis dengan Filipi 4 ayat 6 ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7-nya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini, saya mau mengajak kita. Ini adalah hari di mana saya rindu untuk setiap kita datang ke menara doa. Saya rindunya, saya tahu kok ada orang-orang yang punya kekhawatiran. Ada orang-orang yang sedang bertanya-tanya. Mungkin imannya sedang digoyahkan. Mungkin imannya sedang ragu-ragu. Dia sedang bertanya-tanya mengenai kenapa Tuhan gak mendengar? Apakah Tuhan masih mengasihiku? Kenapa Tuhan tidak bergerak? Apakah Tuhan tidak mampu? Dia sedang bertanya-tanya. Hari ini biarlah kita bersama-sama datang dengan segala permintaan, permohonan, kekhawatiran, datang seperti Habakuk datang ke menara. Kita climb up, kita naik ke atas, dan kita mulai melihat dan menyiapkan diri, kita berdiri tegak, kita menunggu jawaban Tuhan. Kita menunggu jawaban Tuhan, dan biarlah engkau melihat dan mendengar jawaban Tuhan. Biarlah engkau bersama-sama tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang bergerak untuk menyelamatkan umatnya, Allah yang bergerak untuk menyelamatkan yang diurapinya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Bersama-sama kita menyanyikan lagu ini, dan saya percaya damai sejahtera Allah akan turun ke dalam hadiratmu. Masuk ke menaramu, tinggalkan masa lalumu, kekhawatiranmu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saat ini saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Apapun kekhawatiranmu,
matikan handphonenya. Matikan semua yang membuat engkau khawatir. Sepertinya mulailah climb up itu ada usaha. Apapun yang membuat engkau khawatir, mulai engkau tolak, engkau bilang enggak. Itu tidak akan mempengaruhi kehidupanku. Allah yang akan mempengaruhi kehidupanku. Aku sekarang mau datang ke hadirat Tuhan. Saya mau mengajak kita bersama-sama naik ke menara kita bersama-sama. Ayo kita bangkit berdiri. Sama seperti Habakuk berdiri. Dan kita mulai sepertinya mau menyatakan apapun yang ada di dalam keraguan kita. Apapun yang sekarang membuat kita lemah. Apapun yang membuat tekanan ini. Saya mau ajak kita semua yang bisa berbahasa roh. Mulai berbahasa roh sekarang. Datang ke menara berbahasa roh. Siap untuk mendengarkan. Jangan berhenti cuman keluarkan komplain aja. Berdiri mendengar jawaban Tuhan. Syakara larabashana. Mulai berbahasa roh. Syakara larabashana. Kurala larabashana. Aku mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kuatkan diriku Tuhan. Mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang mengalami masalah di bisnisnya. Datanglah, berserulah, berteriaklah kepada Tuhan. Dia Allah yang bisa mendengar. Dia Allah yang bergerak. Dia akan menyelamatkanmu. Dia akan bergerak untuk menyelamatkan. Dia datang dengan keselamatan. He comes with salvation in his mind. Shandara bakaralah. Terus mulai berbahasa roh. Saya rindu setiap anggota CG mulai datang, bergerak mencari Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan, tetapi malah datang mendekat kepada Tuhan. Apapun datanglah. Syadara bakaralah. Saat ini saya berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan yang di luar akal manusia turun atasmu. Tuhan yang akan menjawab engkau. Biar engkau melihat dan mendengar jawaban Tuhan. Syandara bakara. Biar Tuhan nyatakan hadiratnya di dalam menaramu. Sekarang kita agak tenang sebentar, hanya suara musik aja. Ini saatnya kita berdiri tegak dan siap mendengarkan suara Tuhan. Saya rindu saat ini Tuhan datang dan menjamah setiap hati yang sedang masuk di dalam menara Tuhan. Tuhan menunjukkan kemuliaannya, glorinya Tuhan itu akan mengalir, menyatakan saat ini juga ter-revive segala glory yang pernah engkau lihat. Ada kesembuhan di masa lalu, engkau lihat. Ada keselamatan yang di masa lalu kehidupanmu, engkau lihat kembali. Saat ini diingatkan kembali apa yang telah terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang telah engkau pernah saksikan. Ada kesaksian-kesaksian yang terjadi. Ada orang-orang yang diselamatkan, ada yang sakit jantung diselamatkan. Engkau diingatkan kembali. Ada suami dan istri yang sudah dipulihkan, engkau diingatkan kembali. Saat engkau waktu itu dijamah Tuhan dan engkau dibaptis. Ada saat engkau KKR mendapatkan bahasa roh yang pertama kali, engkau diingatkan kembali. Ada revival terjadi saat ini. Engkau diingatkan kembali, Tuhan sedang menjamah setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang di dalam ruang kudusnya sendiri, di dalam menaranya sendiri-sendiri mendapatkan jamahan Tuhan. Saat ini juga diingatkan kembali, ada revival terjadi dalam kehidupanmu. Ada revival terjadi. Engkau diingatkan kembali bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Kondisimu tidak ditentukan oleh keadaan sekelilingmu. Tuhan punya timetable sendiri. Tuhan gak pernah terlambat. Engkau anggap dia berlambat-lambat, tetapi dia gak pernah terlambat. Ini pasti akan terjadi. Tuhan pasti datang. Biarlah kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Saat dia datang dan memerintah, kita hidup. Saat dia datang, kita akan naik bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan diangkat ke surga. Saya percaya itu yang akan terjadi. Ini yang membuat kita ada damai sejahtera yang masuk. Kita menyembah Allah yang hidup. Meskipun ada pohon ara yang tidak, pohon anggur yang tidak berbuah. Meskipun pohon zaitun tidak menghasilkan, mengecewakan. Meskipun ada kandang yang kosong. Meskipun ladangnya tidak ada makanan. Ada damai sejahtera yang di luar akal.
saat ini turun ke atas hatimu, memenuhi hatimu. Dan engkau bisa bersama-sama menyembah Tuhan dengan sukacita. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Saat ini angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami mau saat kami mengalami masalah, saat kami tertekan, kami akan berdiri, naik ke atas watchtower, naik ke atas menara, kami akan mencari Engkau. Ini kami Tuhan, kami mau menjadi orang yang berdoa, kami percaya di dalam doa, kami yang penuh kekhawatiran, kami akan berbalik menjadi orang yang memuji Tuhan. Kami yang dahulu penuh dengan worry, kami akan menjadi orang yang penuh dengan worship. Dari warrior, kami akan menjadi seorang worshiper. Karena kami berdoa di menara-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau menjadi orang yang selalu berdoa mencari Engkau. Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belum selesai, karena kita mau mengaplikasikan. Kita mau mengajak untuk setiap anggota CG, untuk langsung datang ke menara Tuhan. Kita akan berdoa. Kalau orang yang sudah menjadi worshiper, artinya dia tidak akan hanya memikirkan kekhawatirannya sendiri. Dia bisa memikirkan orang sekelilingnya. Tadi kata-katanya adalah seseorang yang punya visi, yang sudah mendapatkan visi, itu membuat orang lain juga ikut lari bersamanya. Hari ini saya mengajak Anda untuk mengajak orang lain agar bisa bergerak bersama dengan kita. Saya mau mengajak di masa Dirgahayu Indonesia ini, kita berdoa untuk Indonesia. Kita menjadi pendoa yang bersama-sama mendoakan bangsa kita. Kita yang datang berdiri ke watchtower, ke menara itu untuk berdoa bagi bangsa kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk problem-problem bagi bangsa kita juga. Saya mau mengajak kita untuk mulai arahkan pandangan kita untuk mendoakan bangsa kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya undang ya, Coach. Kita berdoa bersama-sama. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdiri di hadapan-Mu, mewakili bangsa kami ya Tuhan.
di ulang tahun kemerdekaan bangsa kami, yang saat ini juga sedang mengalami pandemi wabah COVID-19 yang sedang terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa malam hari ini, curahkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, Engkau memikul segala kelemahan kami, Engkau yang menanggung segala sakit penyakit kami. Amin. 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini, kami perkatakan kesembuhan atas Indonesia, terjadi kesembuhan atas Amin. bangsa kami ya Tuhan. Yes. Atas segenap masyarakat rakyat Indonesia Tuhan, dimanapun mereka berada, malam hari ini juga mereka akan dijamah oleh kuasa kesembuhan, tangan kemurahan Tuhan, malam hari ini menyembuhkan mereka Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kalau kami sedang melaksanakan uji coba dari vaksin wabah ini, penyakit ini, kami minta kemurahan-Mu ya Tuhan, percepatan proses dari uji coba ini. Engkau yang membantu setiap orang-orang sukarelawan, setiap tenaga medis, dokter, mereka yang bertugas untuk uji coba vaksin ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat buat mereka ya Tuhan. Ya. Sehingga vaksin ini boleh segera diluncurkan dan dipergunakan, dipakai oleh setiap masyarakat Indonesia. Kami berdoa kesembuhan terjadi, kami berdoa pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau dampak dari wabah ini, kami melihat kemiskinan, kami lihat orang-orang yang mulai mencari-cari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Malam hari ini kami patahkan siasat-siasat oleh si jahat iblis yang hendak dibangun atas bangsa kami ya Tuhan. Kami patahkan kemiskinan, kami patahkan kebodohan, kami patahkan kemerosotan moral ya Tuhan. Kami perkatakan malam hari ini damai sejahtera atas Indonesia. Kami perkatakan malam hari ini sukacita atas Indonesia ya Tuhan. Indonesia akan mengalami kebangkitan. Amen. Indonesia akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau pasti bersegera akan menyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Malam hari ini Tuhan, kami juga mau berseru bagi rakyat Indonesia. Kami percaya sebagian besar daripada rakyat Indonesia saat ini Tuhan mengalami kekurangan. Mereka tertindas secara finansial Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau dengan kuasa-Mu yang ajaib itu Tuhan, mengubahkan kekurangan itu menjadi kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kalau saat-saat ini banyak sektor-sektor usaha yang terdampak, yang mereka tidak dapat lagi berjalan usahanya Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan, kami berseru saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh bangkit kembali Tuhan. Bukan hanya bangkit Tuhan, tapi mereka pun juga boleh mengalami perkembangan, meluaskan sektor usaha-usaha mereka Tuhan. Dan kami juga minta Tuhan, kami mau berdoa bagi para pelaku usahanya Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat seperti seorang Salomo. Tapi mereka pun memiliki hati seperti seorang Daud Tuhan. Ya. Yang menempelkan hatinya kepada Bapa di surga. Amen. Yang mengerti, yang menangkap bahwa kehidupan mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Tapi usaha mereka itu dipakai sebagai saluran buat memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Dan bukan cuma hanya itu saja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka pun juga menangkap bahwa mereka dipakai Tuhan untuk menjadi revival kerajaan surga di tempat di mana mereka berada Tuhan. Kami berdoa biarlah para pelaku usaha ini dibangkitkan di zaman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah
kebesaran-Mu, dan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu Yesus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Indonesia ini ada di hati-Mu Tuhan. Kau mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa khususnya malam hari ini Tuhan, untuk pembangunan di Indonesia Tuhan. Seperti Engkau mengutus Nehemia Tuhan, untuk membangun kembali Yerusalem Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan mengutus orang-orang pilihan-Mu Tuhan, untuk membangun Indonesia. Di segala wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau akan bangun Indonesia Tuhan, jadi tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Pembangunan di segala sektor, di segala usaha Tuhan akan berhasil Tuhan. Di dalam nama Yesus, pembangunan infrastruktur Tuhan, dari pelosok-pelosok di wilayah-wilayah di Indonesia, sampai kota-kota besar, semuanya Engkau akan buat berhasil dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sertai Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap orang-orang pilihan-Mu yang membangun bangsa ini Tuhan. Engkau buat berhasil dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya Tuhan. Bahkan semua sektor boleh mendukung Tuhan keberhasilan pembangunan di Indonesia Tuhan. Sektor ekonomi, sektor politik, semuanya mendukung Tuhan pembangunan di Indonesia menjadi berhasil, menjadi maju Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk sektor pariwisata di Indonesia Tuhan, yang mungkin akhir-akhir ini mulai menurun Tuhan. Engkau bangkitkan kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia ini punya tempat-tempat wisata yang luar biasa, yang indah Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ke depan Engkau akan bangkitkan Tuhan tempat-tempat wisata ini Tuhan. Jadi sumber devisa yang besar bagi bangsa Indonesia Tuhan. Engkau buat tempat-tempat wisata ini Tuhan menjadi berstandar internasional, mendatangkan wisatawan dari domestik maupun internasional Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapa, firman-Mu berkata dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, Kau berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saat ini kami berdoa Tuhan buat generasi muda di bangsa kami. Kami tahu rencana Tuhan bagi hidup mereka. Rencana Tuhan bagi hidup mereka adalah menjadi
anak-anak panah di tangan pahlawan, dan pahlawan itu adalah Engkau Tuhan. Karena itu kami berdoa berdiri bagi setiap anak-anak muda, bagi generasi muda di bangsa kami malam ini Tuhan. Kami berdoa, kami mewakili setiap mereka dan berkata di hadapan-Mu, Roh Kudus, Tuhan ampuni kebebalan kami, ampuni ketidaktaatan kami, ampuni pemberontakan kami, ampuni kami selalu menjadi orang-orang yang berontak, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami berdoa, memberkati setiap gereja yang ada Tuhan. Bangkitkan gereja-Mu di bangsa ini. Agar setiap gereja, kami tahu, kami percaya kebangunan rohani untuk anak-anak muda masih belum selesai. Kami tahu kebangunan rohani anak-anak muda masih berlanjut sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meminta saat ini Tuhan, curahkan Roh-Mu sekali lagi bagi bangsa kami. Curahkan Roh-Mu sekali lagi bagi gereja-gereja yang ada, sehingga setiap gereja boleh menangkap hati Bapa. Kami berdoa, banyak sekali anak-anak muda yang kehilangan figur Bapaknya. Mereka menjadi generasi tanpa Bapa. Karena itu mereka banyak berontaknya, mereka mencoba menutup keisi kekosongan hatinya dengan hal-hal lain, dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan berontak dan sebagainya. Mereka menganggap berontak itu sebagai sesuatu yang cool, sebagai sesuatu yang keren. Kami berdoa Tuhan malam hari ini, kembalikan kepada jalur yang benar. Kami berdiri bagi generasi muda malam hari ini. Kami minta jiwa mereka, kami minta mereka hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan gereja-gereja yang ada, sehingga setiap gereja yang ada boleh jadi bapak bagi setiap mereka. Kami perkatakan saat ini, kami berkati anak-anak muda. Mari saudara-saudara yang ada di rumah saat ini, saya minta ayo kita angkat tangan kita berkati generasi muda kita berkati gereja-gereja yang ada. Kita mulai perkatakan setiap berkat, kita mulai berbuat bagi setiap gereja, bagi setiap generasi muda. Mari kita sama-sama perkatakan, ya Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, kembalikan hati Bapa Tuhan kepada gereja-gereja yang ada Tuhan, sehingga kami percaya kalau hati Bapa kembali, maka hati anak-anak juga akan kembali Tuhan, di dalam nama Tuhan. Sehingga saat itu akan terjadi mujizat, saat itu akan terjadi miracle, saat itu akan terjadi terobosan, saat itu akan terjadi pertobatan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bukan kebetulan Tuhan, kalau bangsa kami ini mayoritasnya banyak usia-usia muda, banyak generasi muda. Kami tahu Tuhan punya rencana besar bagi bangsa kami. Amen. Kami tahu, kami berdoa bagi generasi muda kami. Generasi muda kami adalah generasi yang akan Tuhan pakai sampai ke mancanegara, yang akan membawa kebangunan rohani sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke internasional. Setiap orang akan mengalami Tuhan melalui kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta jiwa mereka satu kali lagi Tuhan, pakai kami, pakai gereja kami, pakai gereja-gereja yang ada Tuhan. Bangkitkan kembali api kebangunan rohani yang mungkin sudah lama hilang bagi anak muda Tuhan. Saat kami minta kembali Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan biarkan mereka jadi tawanan iblis Tuhan. Kami mau rebut mereka hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bagi pendidikan Tuhan saat ini Tuhan. Kami minta Tuhan, kiranya Kau yang memberkati pendidikan yang ada di Indonesia Tuhan, berkati menterinya Tuhan, berkati guru-gurunya Tuhan, berkati sekolah-sekolahnya, sehingga mereka dapat menerapkan kurikulum yang benar, sehingga benar-benar mereka dapat menghasilkan siswa-siswa maupun pelajar-pelajar yang baik nantinya, yang nanti ke depannya bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya menemukan banyak hal yang berguna ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami serahkan generasi muda kami pada tangan-Mu Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan bagi mereka adalah menjadi anak-anak panah di tangan-Mu Tuhan. Pakai mereka sekali lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu firman Tuhan di dalam Yeremia 32 ayat 42 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku Tuhan mendatangkan kepada bangsa-bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku Tuhan mendatangkan ke atas mereka bangsa Indonesia keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka bangsa Indonesia. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa atas bangsa Indonesia. Biarlah keberuntungan itu dialami oleh bangsa Indonesia. Amen. Kami berdoa mulai dari yang paling ujung timur di Merauke dan sampai ke ujung barat di Sabang. Semua mengalami keberuntungan dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pulau-pulau, mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara, Ambon dan Papua, juga pulau-pulau kecil, semua mengalami keberuntungan dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk suku-suku bangsa yang ada di Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, 270 juta jiwa rakyat Indonesia semua mengalami keberuntungan dari Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan,
Bahwa bangsa Indonesia kalau saat ini masih mengalami jumlah yang sangat sedikit yang positif COVID dibanding dengan jumlah 270 juta jiwa. Semua itu karena keberuntungan yang Tuhan berikan pada bangsa Indonesia. Dan kami percaya keberuntungan itu akan terus kepada seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang akan mengalami kesehatan secara jasmani. Setiap orang akan mengalami kebugaran. Setiap orang akan mengalami kekuatan secara fisik. Setiap orang di bangsa Indonesia masih akan tetap bisa bekerja dengan normal, masih bisa berkarya, masih bisa beraktivitas dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, keberuntungan juga diberikan terhadap spiritual bangsa Indonesia. Setiap orang di bangsa Indonesia ini, dimanapun mereka berada, mereka mulai mencari Tuhan. Mereka mulai mencari-cari di mana Tuhanku. Dan kami melihat Tuhan, kami percaya, kami imani Tuhan. Di seluruh bangsa ini akan mulai muncul teriakan-teriakan oleh memanggil nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap orang akan berseru-seru, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Setiap orang akan mulai menangis, bersujud, berdoa mencari Tuhan Yesus. Setiap orang akan mulai mencari ibadah-ibadah online. Setiap orang akan mulai kembali kepada Alkitab. Setiap orang akan mulai membaca Alkitab. Setiap orang akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang akan mulai rindu mencari hadirat Tuhan. Setiap orang akan mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk menemukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang menemukan Tuhan akan mengalami Tuhan. Setiap orang yang mencari Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan. Setiap orang yang bersama Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan apapun yang dilakukan oleh bangsa ini Tuhan, bangsa yang mencari Tuhan, bangsa yang mencari hadirat Tuhan akan mengalami keberhasilan. Keberhasilan demi keberhasilan karena penyertaan Tuhan atas setiap orang bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dipulihkan. Bangsa yang tetap berdiri kuat, berdiri teguh di masa pandemi ini. Bangsa yang tetap berhasil di dalam menjalankan visi dan misinya. Diberkatilah seluruh bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan Indonesia. Seperti firman-Mu berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, malam hari ini kami menyebut nama Yesus. Amin. Indonesia ada di hatimu ya Yesus. Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami menyebut nama Yesus.
merendahkan diri. Umatku yang merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengarnya dari surga. Engkau akan mendengar setiap seruan kami malam hari ini Tuhan. Dan Engkau akan mengampuni setiap dosa dari Indonesia apapun Tuhan, dari bangsa Indonesia. Ampuni Tuhan kalau kami melakukan banyak hal yang mengecewakan hatimu, yang mendukakan hatimu. Bahkan kami mencoreng nama Tuhan. Ampuni Tuhan, bangsa ini banyak melakukan hal-hal yang menjijikkan di mata Allah. Kami mau datang merendahkan hati kami. Dan kami mau persembahkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Maka Tuhan Allah ketika namanya disebut, Engkau akan memulihkan negara Indonesia. Engkau akan memulihkan negeri kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami berseru, pulihkan Tuhan kesejahteraan dari negara Indonesia. Kami berdoa berseru, Engkau memulihkan seluruh keadaan rakyat-Mu. Kalau saat ini banyak orang-orang yang mengalami kemiskinan. Banyak orang-orang yang mengalami keterbelakangan. Banyak orang-orang yang mengalami kemerosotan, depresi yang dalam, tertekan yang terdalam. Saat ini juga hamba berseru, ada pemulihan. Tangan kemurahan Tuhan menjamah setiap mereka. Di dalam nama Yesus ini waktunya Allah. Engkau menjamah, Engkau menampakkan, Engkau mengulurkan setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu, setiap belas kasihan-Mu pada orang-orang yang berseru kepada-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini juga kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan ekonomi negara kami Indonesia. Kalau kondisi saat ini begitu banyak pekerja-pekerja, usahawan-usahawan yang mengalami kebangkrutan, yang mengalami banyak masalah, yang bahkan saat ini tidak banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan dan income yang cukup, pendapatan yang cukup. Tuhan hamba berdoa, pulihkan Tuhan seluruh sektor usaha, pekerja-pekerja yang saat ini juga masih dalam keadaan pengangguran. Kami minta Engkau memulihkan keadaan di Indonesia. Perekonomian diangkat kembali, dipulihkan, dibangun. Saat ini juga hamba berkata, nama Yesus yang akan berkuasa. Engkau yang akan memberkati setiap usahawan-usahawan, setiap pekerja-pekerja. Tangan kemurahan Tuhan yang akan membangun kembali setiap usaha-usaha ini. Di dalam nama Yesus ada terobosan-terobosan yang Tuhan bukakan. Ada inovasi-inovasi baru yang Tuhan akan bukakan. Di dalam nama Yesus tidak ada yang terlalu sulit. Ketika Allah yang bergerak, ketika Allah yang turun tangan. Semuanya Tuhan bisa selesaikan dengan kegilangan, dengan kemenangan di dalam nama Yesus. Dan malam hari ini juga kami berseru Tuhan, pemulihan untuk keamanan di negara kami Indonesia. Kondisi apapun tertekan Tuhan, kami minta tetap aparat keamanan dan seluruh rakyat Indonesia berada di dalam tangan naungan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga keadaan kami benar-benar dalam keadaan keamanan yang sejahtera. Damai sejahtera Allah menyertai setiap orang-orang yang saat ini mengalami masalah tertekan berat. Biarlah hati mereka malam hari ini dipulihkan. Mengalami kembali pemulihan sukacita dari surga. Ketika mereka melihat Tuhan, ketika mereka menaruh pengharapan dalam Tuhan, mereka akan melihat kembali sukacita dan harapan itu terjadi. Ada harapan yang besar untuk pemulihan dilakukan oleh Allah sendiri di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketika keadaan keamanan ini Tuhan yang pegang kendali, ambil kontrol. Maka kami percaya ya Tuhan, setiap rancangan-rancangan, planning-planning yang tertunda, pembangunan-pembangunan yang selama ini tidak bisa terjadi, akan terjadi di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan seluruh keadaan Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia di dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan, hanya nama Yesus yang ditegakkan, dimuliakan bagi Indonesia. Di dalam nama Yesus. Dan kami percaya pemulihan itu mulai dari gereja Tuhan. Saat ini hamba berdoa,
Ada kebangkitan dalam gereja Tuhan. Ada revival terjadi dalam gereja Tuhan. Orang-orang yang di dalam gereja Tuhan kembali mencari Tuhan. Fokusnya kembali diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua haus akan firman Tuhan. Mereka semua haus untuk mendapatkan jamahan Roh Kudus. Saat ini hamba berdoa. Ada pencurahan Roh Kudus kembali diulangi. Dari gereja demi gereja terjadi kembali. Ada Pentakosta seperti terjadi kembali. Setiap gereja, setiap anggota haus akan Roh Kudus saat ini juga turun atas setiap anggota gereja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka berapi-api kembali. Mereka mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus kembali. Dan mereka merasakan bahwa kasih Allah kembali melingkupi mereka. Dan dari sana kami percaya berkat Tuhan akan mulai disampaikan. Firman Tuhan mulai disampaikan. Dan kami berdoa biarlah setiap orang yang berkata bahwa mereka adalah orang yang percaya Tuhan, gereja Tuhan, itu bisa menunjukkan mereka adalah orang-orang yang terang dimanapun mereka berada. Mereka menjadi orang-orang yang memberkati orang di sekelilingnya. Start dari gereja, kami berdoa, biar mereka dahulu yang menyatakan kebaikan. Mereka dahulu yang menyatakan, mereka dahulu yang bangkit dan keluar dari segala kehancuran. Kami percaya itu yang terjadi Tuhan. Tapi kami mau berkata, start kami adalah saat kami melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini kami Tuhan, kami berdiri. Kami tolak segala perpecahan, kami tolak segala pertikaian. Kami maunya persatuan, kami maunya kedamaian, kami hanya melihat Tuhan Yesus Kristus. Kami maunya Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang membangkitkan. Start dari gereja, gereja akan bergerak. Gereja akan menjadi orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri dan memikirkan orang lain. Orang-orang yang benar-benar menyatakan kasih Allah kepada orang di sekeliling kami. Kami akan berdoa di dalam gereja terjadi pemulihan di dalam keluarga. Di dalam gereja terjadi orang-orang yang saling bermaaf-maafkan. Banyak orang yang melepaskan pengampunan. Orang-orang yang di dalam gereja yang melepaskan pengampunan dahulu. Yang terjadi perdamaian terjadi di gereja dahulu. Kami berdoa ini terjadi mulai dari gereja Tuhan di Indonesia. Kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan di Indonesia. Mulai dari gereja Tuhan yang diberkati, kami percaya Indonesia akan diberkati. Mulai dari gereja Tuhan yang dipulihkan, kami percaya Indonesia akan dipulihkan. Kami minta Tuhan jamah gereja Tuhan, jamah setiap orang di dalam gereja Tuhan untuk dibangkitkan dahulu, diberkati dahulu, dipulihkan dahulu. Biar kami benar-benar mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan kepada diri kami sendiri. Kami akan melihat Tuhan Yesus Kristus dan kami akan menyampaikan kasih Bapa kepada setiap orang di sekeliling kami. Amin. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Semua bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami, mari kita angkat tangan kita berdoa untuk Indonesia. Gereja Tuhan yang bangkit, berdiri, berdoa. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Angkat kedua tanganmu saat ini juga. Biar ini seperti menjadi revival kembali di dalam hati setiap orang yang melihat CG online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada revival terjadi dalam kehidupanmu. Revival dalam kehidupan doamu. Revival dalam kehidupan
pendekatanmu, saat teduhmu kepada Tuhan. Amen. Ada revival di dalam kehidupanmu. Engkau tidak lagi depresi, engkau bangkit, engkau punya semangat kembali. Revival di dalam bisnismu, revival di dalam pelayananmu, revival terjadi, multiplikasi terjadi. Bisnismu dibangkitkan, kami percaya ada pemulihan, pemulihan di dalam keluargamu, pemulihan di dalam kesehatanmu. Kami berdoa ini biarlah terjadi. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita beri salam kepada mereka. We love you 5,000. God bless you. Merdeka! CG Challenge berpantun ria untuk semua CG under TL Adrian dengan tema Indonesia di Hatiku. Pantun dibuat dalam bentuk video maksimal 1 menit. Dibuat sekreatif dan semenarik mungkin dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Video dapat dikumpulkan pada tanggal 16 sampai 21 Agustus 2020 dengan cara posting di Instagram saudara dan jangan lupa tag Instagram Coach dan TL saudara. Pemenang akan diumumkan pada CG Online Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Akan ada giveaway menarik untuk video terbaik. Selamat berlomba. Yang ditunggu-tunggu datang juga Bible Study Online for Kids and Parents bersama Pastor Philip Mantova. Kamis 20 Agustus, 2 sesi yaitu jam 10 pagi dan jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Langsung premier dari channel YouTube GMS Church. Acara ini gratis. Pastikan kalian ajak sebanyak mungkin teman untuk bergabung di Bible Study Online. See you there!